untuk ke depan kita agar diberi kabar gembira, kabar yang baik. Teman-teman semuanya, kita saksikan anggota dewan kita yang bercinta untuk menyampaikan kabar gembira kepada kita, teman-teman. Kita berdoa agar kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, seluruh pejuang keluarga honorer yang hari ini luar biasa. Saya hari ini terharu menerima aspirasi seluruh orang-orang hebat yang sudah 20 tahun membantu Kabupaten Cirebon. Kita tahu Bapak Ibu semua betapa sedih secara pribadi ketika perjuangan Bapak hari ini sampai detik ini masih statusnya honor yang tentu dalam konteks paruh waktu. Saya merasa iba juga dengan apa yang Bapak peroleh setiap bulan. Kami menyadari itu, bahkan DPRD hari ini tentu ingin, memang perjuangan itu tidak mudah karena Ambil aja panas. karena beliau kami akan menjaga kami ada
bersama untuk mencari solusi itu dengan pikiran terbuka dan berpikir realistis terhadap solusi yang ada. Bagaimanapun kami meyakini bahwa aspirasi dari Bapak Ibu semua adalah bagian yang harus kita perjuangkan. Apalagi pengabdian ini tidak lama, kayak sebentar, punya waktu yang cukup lama dan sudah seharusnya Bapak Ibu adalah yang berhak untuk menyatakan status P3K waktu. Tapi sebelumnya tentu sesuai dengan skenario bahwa diskusi hari ini kita mencari solusi yang terbaik bagaimana komitmen pemerintah daerah eksekutif, kami legislatif, lalu Bapak Ibu juga sebagai orang yang harus kita akomodir aspirasinya mendapatkan solusi terbaik. Dan hari ini hadir juga bersama SDM, tentu ada beberapa hal yang ingin saya prolog karena saya pikir kalau aspirasi sudah jelas tidak perlu penjelasan, mohon akan kami jadi langsung dan hargai kami intinya itu. Nah, ada beberapa hal yang barangkali menjadi catatan dan penjelasan dari BKPSDM. Yang pertama, kami akui bahwa regulasi tentang P3K ini adalah regulasi yang dibuat oleh pusat. Artinya apa? Informasi bahwa jumlah dan sebagainya tetap daerah itu kita ingin kepada pemerintah pusat. Saya tahu dalam catatan yang saya pernah yang saya punya bahwa selama 2019 sampai 2023 hampir 9.690 formasi yang sebenarnya diakomodir tapi tidak melaksanakan ada 8.000 yang sudah. Nah, ini Cirebon jadi kami minta penjelasan barangkali dari KPSDM sejauh bagaimana pola formasi. Yang kedua, berapa jumlah yang sebenarnya sama-sama Bapak ini konteksnya besar sebenarnya kapan mereka ini bisa diangkat. Tapi memang dinamika yang ada adalah bahwa ada regulasi yang mengatakan semua dikembalikan pada kemampuan keuangan daerah. Tapi di satu sisi bahwa pemerintah pusat juga Kementerian Keuangan melihat bahwa APBD kabupaten tidak boleh lebih dari 30% untuk membayar atau menggaji tenaga ASN atau P3K. Kita hari ini posisinya lebih dari 30%, 38%. Dapat evaluasi sebenarnya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah pemerintah pusat akan mengurangi dana alokasi umum jika tidak patuh pada regulasi itu. Maka atas dasar itu ada catatan penting yang menjadi komitmen bersama. Pertama, kita ada komitmen moratorium, komitmen bersama bahwa tidak akan ada formasi CPNS apapun sebelum P3K R3 ini diprioritaskan. Artinya 2026, 2027, 2028 tidak ada formasi baru. Kita selesaikan dulu sahabat-sahabat R3 ini. Dan itu akan ditandatangani bersama oleh Bupati, pemerintah daerah dan juga DPRD Kabupaten. Jadi kita jaga. Lantas, Bapak Ibu, bagaimana cara mengisi? Walaupun sebenarnya kebijakan P3 paruh waktu ini belum keluar konteksnya, karena kementerian pun masih menggodok ini, maka
cara pengisiannya adalah mengisi slot yang memang pensiun. Sebagai contoh, 2026 kita punya pensiun di 560 orang, 2027 punya pensiun di 670 orang, 2008 punya pensiun di 580 orang, begitu selanjutnya. Total Bapak Ibu P3K, total Bapak Ibu R3 ini 1650. Kita minta agar prioritas selama 3 tahun Bapak Ibu ini selesai. Yang kedua, poin yang juga menjadi penting adalah afirmasi. Tentang apa? Pertama, kita minta bahwa pengangkatan tidak berdasarkan skor, tapi juga orang yang sudah lama mengabdi. Ya. Jadi hal teknis ini nanti akan dibahas dalam forum resmi, baik di Dewan maupun di teknik. Tapi kami minta BKPSDM agar komunikasi intens dengan forum R3 yang akan dikomandoi. Silakan Bapak Ibu siapa komandannya beserta koordinator yang paham dan sehingga memprioritaskan mana yang secara afirmasi umurnya layak diprioritaskan. Karena kami sadar ada yang mau pensiun 3 tahun lagi, ada yang mau pensiun 4 tahun lagi. Jadi perlu apresiasi dari kita. Yang ketiga, bagi yang belum beruntung dalam konteks pilihan waktu, apakah 2026 2027, kita berusaha menaikkan penghargaan penggajiannya. Melalui apa? Melalui akun-akun yang baru 2 hari yang lalu Kementerian menyampaikan bahwa boleh menambahkan dalam akun kegiatan yang sifatnya tidak penggajian pegawai, artinya tidak mempengaruhi 30% tadi dalam kegiatan-kegiatan di OPD masing-masing. Misalkan ada kegiatan apa masuk dalam honorarium Bapak Ibu semua yang angkanya tentu akan kita ikhtiarkan untuk minimal lebih dari layak, artinya UMR yang bisa kita alokasikan. Ya, jadi tentu poin-poin tadi sejatinya kita kawal. Lalu selanjutnya untuk mengawal itu kami DPRD berkomitmen untuk membuat panitia khusus mengawal ini, berkomunikasi minimal tim agar komitmen R3 diprioritaskan paling lama 3 tahun sudah terangkat statusnya menjadi penuh waktu. Ya, termasuk tambahan-tambahan yang bisa kita alokasikan terkait honor yang bisa diterima yang tidak mempengaruhi kemampuan atau batas 30% yang disyaratkan dalam Undang-Undang Keuangan tadi. Ya. Selebihnya Bapak Ibu yang 2024 ini mau dites R3 yang 1650 sebenarnya adalah Bapak Ibu yang sebenarnya punya NIP dan itu akan diikhtiarkan di pintu keluar. Artinya NIP inilah sebagai dasar prioritas bisa diangkat penuh dalam konteks paling lama 3 tahun. Tapi kita kawal bersama. Saya berharap forum R3 ini punya koordinator yang bisa komunikasi intens baik dengan legislatif maupun dengan OPD dalam hal ini BKPSDM dan BKAD termasuk organisasi untuk berkomunikasi sesuai komitmen dalam poin rapat tadi. Poin-poin rapat tadi akan dicatat menjadi notulen yang harus kita kawal bersama. Baik, catatannya itu kami yakin kami perlu komitmen melakukan moratorium atau komitmen tidak mengangkat yang lain kecuali selesai P3K. Ya, itu catatannya. Terima kasih sudah menunggu. Hal-hal lain saya pikir teknis nanti dibacakan di lain waktu dengan koordinator Bapak Ibu yang hari ini hadir. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas aspirasinya karena ini bagian dari yang harus kita perjuangkan, dan juga terima kasih sudah menyampaikan aspirasi dengan damai. Karena ini budaya kita. Bapak Ibu adalah pejuang membangun Kabupaten Cirebon, harus kita jaga martabat.